semua, kembali Rani dari Pilates ID. Hari ini kita mau bikin ngobrol-ngobrol singkat sama Elwi. Nah, Elwi ini salah satu Pilates entusias yang saat ini dia sedang mengandung 4 bulan ya. Oke. Sebelum saya jelaskan apa sih kenapa Pilates, saya mau ngobrol sedikit sama Elwi. Kenapa Elwi masih Pilates nih di saat mengandung? Oke, Elwi udah berapa lama nih Pilates nih? Aku udah setahun lebih ya Ran. Udah lumayan lah ya hidup kali. Jadi sebelum mulai pertama kali Pilates kan nggak pernah Pilates? Pernah, cuman nggak serutin kita selalu Pilates setiap minggu gitu. Apa perubahan pertama yang Elwi rasakan waktu pertama kali rutin? Pertama kali rutin ya, aku rasanya sih kayak kalau umpamanya apa ya, sebenarnya kalau waktu Pilates tuh senangnya karena kayak nggak butuh orang yang sampai capek banget, tapi tuh ternyata ada efeknya gitu. Nah, jadi Elwi ini ceritanya udah setahun Pilates dan dia sedang dikaruniakan anak 4 bulan di perutnya. Jadi memang pengalaman saya sama Elwi sejak pertama kali ngajar, Elwi itu disiplin. Nah, setelah dia menikah dan hamil, nggak ada stop, jadi nggak ada jeda. Nah, gitu. Jadi saya juga di sini akan membahas apa aman-aman aja ya, itu trimester pertama, Elwi juga anak pertama, gitu kan, untuk beraktivitas, terutama olahraga sama yang namanya Pilates. Yes. Ya. Jadi sambil saya jelaskan, nanti saya akan ngobrol lagi sama Elwi. Jadi hal yang pertama kali saya mau menjelaskan adalah di perempuan dan di laki-laki juga sebenarnya ada yang namanya pelvic floor muscle. Nah, otot ini yang paling sering saya dan mungkin kalau lihat video Pilates di tempat lain paling sering diulang-ulang untuk selalu diaktifkan, digunakan, dikuatkan gitu. Karena memang otot ini cenderung jarang dilatih kecuali di kelas-kelas Pilates gitu. Nah, apa sih manfaatnya di prenatal? Nah, awalnya mungkin saya lebih jelaskan Pilates itu justru membantu untuk fertilitas. Jadi otot yang dikira hanya kecil karena jadi bayangkan mungkin seperti tisu yang kotak gini. Nah, si pelvic floor itu di tengah. Jadi setiap kita ambil nafas, tisu yang di tengah tuh kayak ditarik ke atas. Pas buang nafas, tisunya pelan-pelan jatuh. Jadi nggak ada yang tisunya jatuh. Jadi di Pilates kita mengontrol gimana cara mengatur si pernapasan dan menggerakkan si pelvic floor. Nah, dulu pasti Elwi kalau nggak salah ingat awal-awal hamil tuh pernah bilang juga, aduh ini kayaknya sakit-sakit di bawah gitu deh kan. Nah, kenapa? Kenapa waktu awal hamil itu suka sakit nyeri di bawah? Terus apakah itu aman? Sebenarnya itu sangat umum terjadi karena itu namanya hormon relaksinnya keluar saat kita hamil. Jadi si hormon relaksin ini akan membuat si ligamen atau yang mungkin bahasa gampangnya itu kayak pita yang menghubungkan tulang sama tulang sini misalnya ya. Nah, pita itu yang tadinya tegang jadi lemes. Karena lemes dia akan cenderung memberikan sakit di back pain, sakit di situ, di bawah situ. Nah, jadi si pelvic floor muscle dengan latihan itu akan mengurangi kecenderungan untuk sakit atau mungkin pun sakit paling sebentar. Habis kita latihan pelvic floor muscle itu akan hilang. Gitu tuh, Elwi juga ngerasain ya. Awal-awal sakit ya lower back gitu sih. Which is now better. Kalau gitu sebenarnya umum ya. Jadi kalau misalnya memang yang baru hamil nih, baru tahu hamil terus tahu-tahu bangun pagi ini sakit, jangan khawatir, itu umum dan teruskan aktivitas terutama yang mengencangkan pelvic floor muscle. Nah, alasan kedua kenapa Pilates aman itu udah pasti karena Pilates menguatkan otot perut sama glutes. Apa nih pengalaman Elwi latihan perut sampai saat ini hamil 4 bulan? Latihan perut pas hamil. Pokoknya yang aku paling ngerasain karena harusnya kan semakin perutnya membesar, kita semakin kayak sakit pinggang dan sakit banyak gitu ya. Cuman yang aku rasakan adalah malah jadi better, malah jadi kayak nggak sakit, malah jadi kayak setiap Pilates tuh jadinya ke stretch banget dan kayak enak. Itu waktu hamil rasanya lebih kayak dipijit ya, kayak sakit-sakit tapi kayak kepijit gitu. Ya itu karena memang
alasan yang ketiga ya, saya lanjutkan aja. Alasan ketiga untuk mendukung alasan yang kedua adalah tadi pernapasan. Jadi karena kita di prenatal pilates itu nafasnya sedikit ditukar atau disesuaikan, nah dia akan mendukung si latihan yang tadi nomor 2 untuk menguatkan si perut dan si glutes. Karena kan perutnya besar di sini. Nah itu juga menjadi alasan yang nomor 4 karena badan kita karena besarnya di sini, terus setiap perempuan beda. Ada yang berdirinya sini dulu, ada yang berdirinya sini dulu, ya beda lah ya. Nah karena posisi tubuh yang selain besar di sini dan di beberapa tempat itu, kadang-kadang tubuh kita jadi nggak stabil, terus jadi ya kayaknya terbatas gitu ya, mobilitasnya ke sana susah, bengkok badannya atau mau gini nggak enak gitu. Dengan pilates itu bisa meningkatkan mobilitas atau enggak paling tidak memberikan sensasi kalau badannya itu tetap punya mobilitas yang baik. Jadi misalnya kita mau menggapai sesuatu di sini, bukan berarti kita harus begini, bukan gitu. Jadi dengan mobilitas tulang belakang, dengan latihan kita mampu bergerak dengan mobilitas yang lebih baik. Oke, yang berikutnya, tadi Elwi sudah menyebut sedikit apa yang namanya back pain. Back pain itu memang umum, apalagi sekarang ya orang WFH, orang school from home, jadi nemenin anak school from home. Anaknya sih nggak back pain. Nah itu cenderung pinggulnya begini terus, tanpa bergerak. Gitu ya. Jadi si pinggul yang tight ini, ototnya, hipnya itu jadi tegang terus karena dia tegang menciptakan hamstring yang tegang. Nah kalau di hamil sebenarnya alasannya bukan itu, lebih ke tadi ya, yang hormon dan ligamen itu. Tapi kenapa back pain itu mudah banget terpicu ya karena kita cenderung bisa 5 jam kayak gini, kadang bisa kerja 6 jam begini harus duduk terus. Di pilates kita itu terus bergerak. Jadi walaupun hamilnya mungkin dari trimester 1 sampai trimester 3, kita akan perlu bergerak dengan berbagai posisi. Jadi misalnya dari duduk, berlutut, berdiri dengan perpindahan posisi yang aman. Gitu. Jadi tetap badannya ditopang dengan core yang udah pasti melatih punggung. Jadi core itu kan begini. Walaupun ada babynya di dalam, ototnya tetap ada di sini memeluk si bayinya. Nanti di video berikutnya pas kita latihan, saya akan mengajarkan gimana sih caranya kalau dibilang istilah memeluk bayi sambil buang nafas. Itu nanti bisa lihat sama Elwi. Oke. Terus alasan yang berikutnya, kenapa waktu hamil itu cenderung back pain dan pilates bisa membantu, karena waktu pilates kita sering leg exercise. Bukan leg exercise yang berat-berat, cuma lebih ke squat, membesarkan jangkauan si pinggul ini, jadi makin relax masanya, pinggulnya gini, nanti ada di video yang pertama ya, khusus perenggangan. Nah, dengan latihan yang kaki, mungkin Elwi sering ingat ya kalau kita lagi kayak di leg atau di core alive, banyak yang blok itu hampir setiap kali ketemu Elwi sih. Cuman saya kasih variasinya aja, misalnya pakai bola atau pakai alat yang lain, tapi tetap itu akan memberikan Elwi itu kaki yang kuat, tapi nggak perlu dilatih berat dan lebih stres. Tadi dengan pinggul yang relax dan ke stres itu cenderung tidak akan back pain. Oke. Alasan berikutnya kalau masalah si ke-8 ya, itu adalah untuk maintain atau menjaga berat badan. Jadi kalau naiknya mungkin sekarang di ibu-ibu trimester 1 mungkin banyak yang suka beratnya turun ya, aku turun kan. Terus nanti trimester 2 auto naik cup. Nah, dengan rutin pilates kita bisa menjaga naiknya itu nggak langsung drastis gitu. Juga menjaga karena olahraganya bukan yang sistemnya high intensity, itu kita lebih mindful gitu ya untuk memilih makanan. Karena kalau kita ototnya pecah banyak itu kita cenderung gue harus kasih makan nih badannya. Kadang-kadang nggak penting dimakan jadi dimakan gitu. Nah dengan pilates kita bisa lebih teliti gitu ya, karena badannya enak, badannya panjang, terus ke stretch, tapi juga ada pelatihan gitu ya, ototnya terpakai. Kita secara otomatis bisa memilih makanan yang dia nih udah enak nih badannya, jangan makan bakwan deh, mungkin makan buah aja gitu kan ya. Jadi dengan rutin berpilates
berolahraga, bergerak yang aman, kita bisa menjaga berat badan selama hamil itu sampai ke trimester ketiga dan lahiran. Juga alasan berikutnya adalah saat kita hamil dan cenderung sehat saat hamil, itu kita akan mendapat kembali ke berat normal itu cenderung lebih cepat atau lebih dia kayak badannya udah terekam. Oke, ototnya Elwi ini waktu hamil 9 bulan nih perutnya aktif terus. Jadi kalau kita hamil itu perut yang six pack itu kan pecah, di tengah ini bolong karena babynya besar. Nah, si tisu yang di tengah itu akan mencari pasangannya sampai dia begini lagi. Jadi kalau selama 9 bulan perutnya nggak aktif, bahkan stretching juga enggak, dia akan males-malesan untuk nutup lagi gitu. Jadi apalagi yang hamilnya udah anak kedua, lebih lagi ketiga, lebih kali keempat, dia udah super males untuk secara sendirinya cari pasangannya supaya tutup rapat gitu. Jadi kalau anak pertama biasanya sih masih aman-aman aja, dia cenderung untuk tutup lagi. Cuman kalau udah anak kedua dan seterusnya itu harus ada usaha. Jadi dari hamil harus tetap aktif supaya dia maksudnya bangun, nanti pas bayinya keluar dia cepet-cepet ngerangkak sampai dia nutup. Yang pasti memang nggak magic ya, nggak magic kalau habis hamil 3 bulan nyusuin terus nanti nyusuinnya beres pasti flat atau ya. Again, setiap kita punya komposisi tubuh yang berbeda, struktur tulang yang berbeda. Jadi nggak bisa si Elwi sama temennya si Elwi atau ibu bahkan sama adiknya Elwi. Itu nggak bakalan sama. Alasan terakhir adalah saat kita latihan pilates, karena kita berubah posisi, kita cenderung tidak ceroboh gitu ya istilahnya ya. Misalnya ceroboh jatuhin botol minum gitu, karena kita lebih stabil gitu. Misalnya berdiri stabil, terus kita mau ngambil telepon atau hal-hal yang mungkin di supermarket. Jadi kegiatan setiap hari tidak menjadi ceroboh atau tidak menjadi hambatan untuk bergerak, karena saat kelas pilates saya ulang, kita berubah posisi tapi aman. Jadi kita tetap nih misalnya melakukan gerakan hundreds, mungkin yang udah sering pilates tahu ya kalau hundreds tuh intensnya di perut. Nah waktu hamil juga kita melakukan gerakan yang sama, cuman di posisi yang beda gitu ya. Jadi jangan takut untuk melakukan latihan-latihan yang akan bisa diikuti di video berikutnya. Nah latihan pertama nanti di video pertama harap dilakukan itu dulu nih ya. Jadi perenggangan itu penting. Kalau ada waktu ekstra bisa mengikuti video yang berikutnya. Dan ada 2 video yang lebih fokusnya ke latihan itu sendiri. Jadi kalau memang punya waktu hanya 10-15 menit, lakukan hanya video yang pertama. Tapi misalnya sore-sore ada waktu lagi, boleh deh 20 menit lagi latihan, itu nggak apa-apa. Jadi nggak berarti latihan pilates tuh kayak kita di studio gitu punya 1 jam. Ya bagi yang punya 1 jam bagus, tapi bagi yang nggak punya 1 jam, kerja, anak di sekolah, kerja harus masak gitu, bukan berarti nggak udah deh, nggak usah ngapa-ngapain, besok aja, besok hari Minggu, nggak usah, jangan ya, maksud saya jangan dipotong-potong aja, ikutin video yang senyamannya. Lagi saya ingatkan, setiap kita waktu hamil itu ceritanya berbeda, nggak bisa sama, semua orang nggak sama. Jadi kalau misalnya udah nggak enak banget nih, udah capek, ya udah stop, nggak usah diterusin ya. Jadi selalu mendengarkan apa kata tubuh kita, tapi selalu maksimal setiap latihan, bukan berarti capek dikit, iya pegel, udahlah gitu, di stop aja running-nya, keluar exit, stop. Jangan ya. Jadi kalau misalnya kita masih ada energi, bukan karena sakit yang kenapa-kenapa, yuk kita semangat, karena ini buat tubuh kita sendiri. Makin sering kita stretching ke kanan ke kiri, bernafas teratur, itu bayinya makin sehat, karena peredaran darahnya makin lancar. Ibunya sering buang, itu udaranya itu membawa oksigen yang bagus untuk si bayi. Jadi jangan dikira besok aja terus nggak jadi ya. Selalu ada manfaatnya walaupun hanya sebentar. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Siapkan matras, cukup matras. Kalau ada bola atau bantal untuk latihan nafas yang belum pernah pilates, harap dicari sekarang nih.
Jadi bola kecil yang ada agak kempes, jangan bola basket ya, jangan bola basket, jangan bola soccer, jangan bola yang kenceng-kenceng. Bolanya agak empuk. Kalau nggak ada boneka boleh, misalnya boneka Elmo yang gede palanya, nanti kita squeeze Elmonya bisa. Atau kalau nggak ada juga bisa juga cushion. Jadi misalnya kursi bangku kayak gini, terus ada ya, jadi ada feedback dari dalam apapun yang kita taruh di sini. Oke, terus misalnya untuk yang udah kehamilan trimester 3, saya sarankan menggunakan bantal yang agak besar, boleh bantal kepala yang buat tidur tuh. Kalau mau ngikutin video berikut, jadi video yang akan Elwi lakukan itu aman untuk trimester sampai trimester 2. Jadi trimester 3 atau saya sih kadang-kadang lebih mempatok sampai week 20. Jadi week 20 itu sudah banyak yang harus kita jaga. Misalnya tiduran beneran, kepala yang lihat ke atas, itu sudah sangat minim lah. Harus dikerjain mungkin hanya ini 2-3 menit gitu. Karena dia menekan si ininya, berat badannya si bayi, menekan si tulang belakang dan semua saraf-saraf. Jadi tidak disarankan. Oke, jadi yang pertama matras, bantal kecil yang bisa kita taruh sini, atau bola yang empuk atau boneka. Terus bagi yang sudah agak besar kita perlu bantal ya. Oke, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Ayo Elwi, kita semangat. Oke, yuk sampai ketemu di video berikutnya. Bye.